Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kedatangan bulan Ramadan sangat layak untuk kita sambut dengan perasaan gembira, dengan perasaan senang. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari hambanya. Hamba-hamba yang menyenangi kebaikan, yang menyenangi keimanan. Sebaliknya, hamba yang tidak suka dengan kekufuran dan kemaksiatan. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, berilah kami kesenangan kepada keimanan dan hiasilah hati kami dengannya, dan jadikanlah kami benci dengan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Maka dorongan, kecintaan dan kegembiraan terhadap datangnya bulan Ramadan tentu akan memotivasi kita untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Nah, tentu hal yang tidak boleh kita lupakan menyambut datangnya bulan Ramadan adalah mempersiapkan diri agar ketika datang bulan tersebut kita benar-benar telah siap untuk mengambil sebesar-besarnya manfaat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Persiapan yang paling utama dan paling prinsip tentu saja adalah persiapan rohani kita, persiapan jiwa kita, persiapan hati kita. Sebab ini yang memang paling mendasar. Tanpa ada persiapan rohani, tanpa ada persiapan hati dan jiwa, maka kita khawatir bulan Ramadan akan berlalu begitu saja. Mungkin ramai, mungkin meriah, akan tetapi tujuan utama dari Allah turunkan bulan Ramadan tidak dapat kita raih, yaitu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian masyarakat ketika datang bulan Ramadan ada yang membersihkan rumahnya, merapikan kembali perabotan rumahnya, mencuci kembali pakaiannya dan seterusnya. Itu baik. Tapi ada yang lebih utama dari itu, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Karena ini yang paling mendasar dan paling prinsip dalam upaya menyambut bulan suci Ramadan. Upaya untuk membersihkan hati dan jiwa kita yang paling pertama dapat kita lakukan dengan berdoa yang khusyuk, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk berbuat ibadah sebaik-baiknya. Sebagaimana doa yang juga sering kita panjatkan, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Maka doa hendaknya sering kita panjatkan agar kita dapat memaksimalkan bulan suci Ramadan. Kemudian berikutnya yang penting kita lakukan untuk membersihkan hati kita adalah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dengan segala dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Sebab kita akan masuk dengan bulan yang penuh dengan ibadah dan ketaatan. Kalau bulan ini kita hadapi dan kita lalui dengan hati yang bersih, jauh dari maksiat, jauh dari dosa, sudah mendapatkan ampunan dari Allah, insya Allah akan semakin memudahkan kita untuk mengisi bulan ini dengan sebaik-baiknya. Akan semakin memudahkan kita untuk menjalani bulan ini dengan sebaik-baiknya. Maka marilah kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah taubat sesungguhnya adalah perintah yang berlaku untuk semua muslim dalam setiap tempat dan dalam setiap masa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, menghadapi bulan Ramadan, taubatan nasuha semakin mendesak dan penting untuk kita lakukan. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Kita datangi orang tua kita. Kita minta doa dari orang tua kita, dari orang-orang terdekat atau orang-orang yang sering kita bergaul kepadanya, agar minta dimaafkan kalau ada kesalahan.
agar hati kita bersih menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan rohani juga dapat kita lakukan dengan memaksimalkan ibadah. Pada bulan sebelum Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, di antara sunnah yang diajarkan kepada kita adalah memperbanyak ibadah puasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah puasa dalam bulan Sya'ban, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah lebih banyak berpuasa dalam satu bulan selain bulan Ramadan, selain pada bulan Sya'ban. Ini dapat dikatakan sebagai muqaddimah, sebagai pengantar ibadah kita untuk menyambut puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan.